Pak Sugeng ke belakang mau ngegunting, mau nagih ongkos. Begitu sampai di belakang, ternyata dicari-cari itu nggak ada. Lah, Si penumpang itu nggak ada, hanya tertinggal selendang putihnya di kursi dia bekas duduk. ketemu lagi bersama kita di obrolan bapak-bapak yang ngebahas soal mistik, yaitu program OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya, Buka ceritanya. seperti biasanya di episode-episode seperti yang sebelumnya juga, di mana kita ada sponsor kita nih, Masin, Masin, produknya Masin. Kita selalu akan memberikan giveaway untuk para netizen yang nonton dan memberikan komentar di YouTube. Ada gue posting di TikTok. oh gitu. Komentarnya di TikTok, pindah di YouTube, gue bilang gitu. Nah, Jadi khusus di YouTube. khusus di YouTube yang memberikan komentar terbaik nanti akan dipilih, sama yang mengirimkan cerita yang nanti akan difilter yang sukses, yang Yang kita berhasil pilih. kita pilih, kita bawakan di episode OTT selanjutnya. Dan untuk komentar hanya berlaku sampai 3 bulan. 3 bulan semenjak video ini ditayang. Nah, Masin ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan logam mulia 24 karat. Dan sudah bersertifikasi Sukovindo. Bersertifikasi Sukovindo. Dia nggak cuma emas ya, tapi ada perak juga. Iya. Terima kasih juga buat yang sudah komen, yang sudah like, dan yang sudah subscribe channel kita. Ya. Terima kasih sudah subscribe, karena subscribe itu gratis kalau kata Alintar. Kok gue gatel banget di setiap episode nggak ngomong gitu ya. Langsung kita masuk ke konten. Oke, ada cerita apa Nyo? Gue yang cerita ya? Iya. Oke. Lu pernah baca berita nggak sih tentang bis yang tiba-tiba ada di tengah hutan? Atau 2017 lalu ada taksi di Jakarta Barat yang tiba-tiba ada di sebuah gang sempit dan itu tidak logika. Dia korban Google Map bukan sih? Bukan. Dia membawa penumpang yang tiba-tiba penumpangnya nggak ada. Itu taksi ada di tengah gang yang nggak mungkin, itu hanya jalan motor. Begitu juga dengan truk yang tiba-tiba ada di sebuah hutan. Iya, cuman gue pernah beberapa kali denger dan baca berita soal kayak gitu. Nah, ini ada kisahnya nih. Dari pelakunya. Dari narasumbernya. Oke. Jadi Menarik, ya. ada namanya Pak Sukri. Dia seorang kenaik bus ya. Ini bukan nama sebenarnya ya? Bukan nama sebenarnya. Dia kenaik bus udah cukup lama lah. Dia berprofesi sebagai kenaik bus. Kenaik bus antar kota khususnya. Waktu itu dia ada di sebuah armada dari Jawa Timur mengarah ke Solo Jogja. Oke. Waktu itu supirnya Mas Nur namanya. Seperti biasa ya, kan bus itu nggak cuma ngangkut penumpang di terminal. Kadang-kadang di tengah jalan pun dia ngangkut. Setelah penumpang naik, Pak Sukri itu yang gunting. Ngambil ongkos. Iya. Nah, kejadian ini bermula dari ketika itu waktunya selepas tengah malam ya, udah dini hari ya, sekitar jam 2, Mas Nur tuh melintas antara perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu ada hutan-hutan jati. Jadi ketika mereka melintas di jalur hutan, di kejauhan tuh seperti ada penumpang. Oh, ada yang nyegat? Berbaju merah, pakai kerudung putih. Mas Nur bilang, Pak Sukri, ada penumpang depan. Terus kata si Pak Sukri bercandain, itu manusia bukan gitu. Akhirnya bis itu minggir deketin si penumpang. Kata si Mas Nur, supirnya bilang gini, masa iya setan naik bis gitu kan. Akhirnya dibuka, Jogja Solo dia naik.
Dia naik seperti biasa kan, kalau udah malam itu lampu di dalam bis kan agak gelap. Redup. Ya, redup. Si penumpang yang berbaju merah, berkerudung putih, itu langsung ke arah belakang bis. Dia duduk di paling belakang. Jalanlah bis itu. Terus si Mas Nur bercandain lagi, ya manusia kan. Kalau bukan manusia mah jalannya nggak napak gitu kan. Nggak berapa lama, Pak Sukri ke belakang mau ngegunting, mau nagih ongkos. Begitu sampai di belakang, ternyata dicari-cari itu nggak ada. Lah, Si penumpang itu nggak ada, hanya tertinggal selendang putihnya di kursi dia bekas duduk. Kaget Pak Sukri lihat situasi itu, kok tinggal selendangnya doang nih, penumpangnya kemana nih? sebentar, dia tuh pakai bajunya tuh baju kebaya modern. Pokoknya terusan ya. Oh, oke. Terusan berkerudung putih gitu. Dia lihat di bekas si penumpang itu duduk hanya tinggal selendang putihnya. Bukti dong kalau tadi itu ada Ada yang- orangnya harusnya. Harus naik, ada yang naik kan? Hmm. Apa dia pikir nih pindah kursi? Diceklah satu-satu kursi itu. Dia yakin udah ngecek satu persatu kursi, itu nggak ada penumpang itu. Akhirnya dia lapor dong sih sama si Mas Nur. Nur, kok nggak ada ya? Apanya yang nggak ada? Lah tadi perempuan yang naik itu kok duduk belakang, tak cari nggak ada. Kursi udah diperiksa belum semua? Udah nggak ada, Nur katanya. Ada kamar mandinya nggak itu bis? Nggak ada, Jadi nggak mungkin ada dalam kamar mandi. nggak ada, iya nggak ada kamar mandinya, nggak mungkin. Terus gimana? Cuman selendangnya ketinggalan nih Nur katanya. Mas Nur kan penasaran, akhirnya dia nepi tuh. Tak lihat pas belakang gitu. Diantar sama Pak Sukri ke belakang lihat. Selendangnya pun nggak ada ketika Pak Sukri ke belakang sama Mas Nur untuk ngecek kedua kalinya. Loh, kok nggak ada sih selendangnya? Tadi ketinggalan selendangnya, aku ngeliat kok Pak Nur katanya. Loh, nggak ada gitu. Udah, mereka berdua merinding tuh setelah memastikan bahwa benar-benar penumpang itu nggak ada. Jalan lagi mereka. Itu kok mana ya? Kok nggak kelihatan turunnya ya? Ya kan tak bilang itu bukan manusia, tadi setan kata gitu. Ketika mereka ngobrol gitu, tiba-tiba bau melati itu santer banget. Langsung Mas Nur bilang, udah Pak, jangan diomongin. Kayaknya belum turun gitu. Udah mereka berjalan terus, Mereka menyadari kalau itu ternyata makhluk halus ya. menyadari gitu loh. Setelah beberapa lama jalan, ada penumpang yang mau turun dong ke depan. Nanya ke si, mungkin penumpang itu bingung ya, lihat kok driver ngapain ke belakang. Akhirnya nanya, Mas, habis nyari apa ke belakang gitu? Oh enggak, tadi kita nyari penumpang. Tadi ngeliat penumpang naik enggak? Penumpangnya duduk belakang, terus kok kita cari nggak ada. Si penumpang ini rupanya nggak tidur ketika ada bis itu minggir. Dia memberi kesaksian. Saya tuh malah nggak ngeliat ada yang naik mobil, naik bis ini. Kayak mereka tuh, dia itu ngelihat mobil bis menepi, pintu dibuka. Si penumpang ini tahu, tapi nggak ada satupun yang dia lihat. Nggak ada sosok apapun yang dia lihat gitu. Terus dia bercerita sama ke supir dan Pak Sukri, kan tetangga saya orang daerah situ Mas gitu. Kata sekitar 2 bulan lalu ada cewek maghrib naik motor ditabrak sama bis. Gosipnya sih gitu Mas, terus katanya suka menampakkan diri di pinggir jalan gitu. Oh langsung diginiin sama si Pak Sukri, besok lagi kalau ada yang lihat-lihat gitu gak usah minggir, jalan terus aja bablas gitu. Akhirnya si penumpang itu turun, bis itu sampai ke tujuan. Tidak ada satu kejadian apapun di situ. Peristiwa itu berlalu begitu saja. Ya Pak Sukri seperti biasa, Mas Nur pun seperti biasa. Trip ya, trayek Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja situ. Sampai suatu ketika yang namanya supir atau kenek kan ada liburnya, ganti-gantian. Tapi pada saat itu Mas Nur tuh nggak masuk, libur. Digantilah dengan Mas Edi yang nyupir. Driver lain nih. Driver lain didampingi sama Pak Sukri. Iya. Singkat cerita, mereka melintasi lokasi yang waktu itu mereka ngangkut cewek. Oke. Cuman situasinya berbeda.
Saat itu Pak Sukri sedang tidur. Mas Edi yang bawa mobil. Dia ngeliat lagi dong. Ada cewek itu di pinggir jalan. Minggirlah dia. Menepi. Dengan tujuan mau ngangkut itu cewek. Pak Sukri dibangunin. Pak, ada penumpang Pak. Buka pintunya. Gitu. Yang namanya orang bangun tidur ya. Refleks. Nyawanya belum nyambung. Main buka aja. Naik lagi perempuan itu ke bis yang sama. Pak Sukri ngenalin dong. Begitu itu penumpang naik, kali ini dia duduknya di belakang supir. Oke, kelihatan dong, ke monitor dong harusnya. Begitu nyawanya udah nyambung, Pak Sukri mikir-mikir. Ini kayak cewek yang kemarin hilang ya, yang naik bis ini ya. Tapi sementara Pak Sukri untuk cerita ke Mas Edi sebagai supir, nggak mungkin dong. Dan karena cewek itu ada di belakangnya. Kedengeran. Dengan perasaan yang agak takut, Pak Sukri curi-curi pandang ke cewek itu. Ini bukan ya, gitu. Akhirnya dia ngeliat, ya, cewek itu tuh benar berkerudung putih dengan gaun yang merah, matanya melotot ngeliat depan. Ketakutan itu cuma disimpan sama Pak Sukri. Dia nggak bisa curhat ke Mas Edi. Nggak mungkin dong. Itu belakang setan, nggak mungkin dong. Iya. Jadi suasana takut itu hanya disimpan sama Pak Sukri. Jadi suasana di dalam bis itu hening. Kayaknya hampir semua penumpang tidur dini hari ya. Jadi yang ngalamin ketakutan tuh cuman kondekturnya doang tuh di situ. Pak Sukri doang. Pak Sukri nyuri-nyuri pandang dong berkali-kali ke si perempuan itu kan. Takutnya hilang lagi ya? Takutnya hilang lagi. Tapi posisinya nggak berubah. Dia tuh duduknya nggak bersandar, jadi agak maju gini. Tegap gitu duduknya. Iya, matanya melotot ngeliat jalan. Nggak berkedip. Pak Sukri makin takut. Dia takut ada sesuatu yang terjadi sama bisnya ya. Di tengah ketakutannya, Pak Sukri ngerasain kok bis ini jalannya miring. Sementara dia lihat ke jalanan tuh lurus. Kok dia ngerasain miring gitu. Terus dia negor si supirnya. Kok mobil miring ya? Iya ya, kok perasaan miring gitu. Jalanan padahal lurus. Mau dicek dulu nggak, Ed? Jangan di sini lah ngeceknya nih. Kok sepi jalannya gitu. Jadi suasana jalan tuh kanan kiri gelap. Nggak kelihatan sama sekali. Dan jalan lurus tanpa marka. Tapi halus. Pak, ini arah mana ya kok? Saya baru lewat ini gitu. Kata si Edi tuh sambil bawa bis gitu. Loh kayaknya ini salah jalan ya gitu. Mereka udah mulai ngerasa aneh nih. Ngerasa salah jalan. Mau berhenti apa gimana, Ed? Sebentar, Pak. Saya turunnya takut kalau di sini gitu, cari tempat ramai gitu loh. Mereka jalan terus sampai akhirnya bis itu ngerasa terperosok, terus berhenti mendadak. Suasana gelap. Setelah terperosok, siapa? Supirnya tuh, Mas Edi dengan Pak Sukri tertidur kondisinya. Tertidur pulas. Jadi kayak disirap gitu? Jadi begitu mereka kayak terperosok tuh bisnya kan, oleng. Begitu bis itu berhenti, mereka langsung tidur gitu. Kayak ngantuk banget. Dan kebetulan seluruh penumpang itu juga tidur semua. Jadi, kecuali perempuan yang pakai baju merah. Jadi ketika mereka terbangun kan, itu perempuan udah nggak ada. Ya, jejaknya pun nggak ada, nggak meninggalkan selendang atau apapun. Dan satu bis, termasuk supir dan kenaiknya Pak Sukri, mereka baru menyadari bahwa bis itu ada di tengah hutan jati yang nggak mungkin bis itu masuk.
lewat mana ya? Masuk lewat mana? Gambar-gambarnya pun ada di internet itu. Oke, buat yang penasaran bisa ditelusuri. Iya. Bis nyangkut, bukan bis nyangkut ya? Bis masuk dalam hutan. Bis masuk dalam hutan. Tahu nggak yang lebih anehnya lagi? Pada saat itu kan si Pak Sukri sama Edi turun dong ngecek. Itu nggak ada jejak ban, nggak ada lecet di bodi, nggak ada benturan apapun sama sekali. Jadi kayak bis itu diteleport, ya? Teleport. Dan yang lebih nggak bisa dijadikan saksi karena mereka semua tertidur ketika proses itu terjadi. Dan jaraknya cukup jauh dari jalanan ya. Hampir sekitar 700 meteran menurut saksi. Jadi ketika mereka tersadar suasana masih gelap. Nggak ada bantuan sama sekali. Nah, dalam keadaan seperti itu, Pak Suri sadar dong, ini cewek tadi mana nih? Ya udah nggak ada. Nah, Pak Sukri curiga, ini Ulahnya dia. perpindahan bus itu ada faktor dari perempuan yang naik itu. Ya sampai akhirnya sekitar udah mulai terang ya, Pak Sukri mencari bantuan dari warga setempat, sampai pihak kepolisian datang, warga setempat datang, dan Kapolseknya pun memberi kesaksian bahwa bis ini nggak terjadi laka karena nggak ada lecet bodi pun nggak, jejak ban pun nggak, tapi tiba-tiba ada di tengah hutan. Akhirnya ya untuk evakuasi bis itu harus nebang pohon, ngeratain jalan sampai menjelang maghrib bis itu baru dievakuasi. Para penumpang pun memberi kesaksian mereka nggak ngerti, nggak menyadari apa yang terjadi karena tertidur pulas ketika bangun udah ada di tengah. Total semua penumpangnya tuh tidur, nggak ada yang menyadari sama sekali. Ya dini hari juga ya, karena mungkin ngantuk ya. Nah, jadi siapa sih perempuan ini kita juga nggak tahu. Kalau menurut tadi salah satu penumpang kan ada korban kecelakaan yang suka menampakkan diri, bisa jadi itu. Tapi ini ada buktinya loh. Cuman nggak masuk logika. Iya, masuk berita loh. Masuk masalahnya. Bisa dicari kok di internet. Tahun kapan? Ada beberapa kejadian ya, ada beberapa bis ya. Dan lucunya itu di hutan yang serupa. Dan lucunya itu di hutan yang sama. Bahkan ada dua waktu itu pernah bis dan truk, dua-duanya bareng masuk situ. Jadi bis itu nggak bisa ngelewatin truk karena jalan sempit. Truk itu tiba-tiba ada di hutan dan bis itu ada di ngikutin. Di hutan yang sama. Ya kalau bahasa fiksinya teleport ya. Iya. Maksudnya kan perpindahan yang ya meskipun jaraknya 700 meter, kalau untuk teleport itu terlalu dekat gitu. Cuman mungkin kalau kita logikain karena faktor minimnya pencahayaan, terus mungkin gelap, ya minim pencahayaan, gelap, terus kondisi ngantuk dan lain-lain, mereka nggak menyadari apa yang terjadi gitu. Cuman jejak bannya nggak ada. Itu sih yang aneh. Lingkungannya tuh nggak ada yang rusak juga. Karena kalau masuk hutan harusnya tanah kan? Tanah sensitif lah. Maksudnya pada saat kelindes ban itu pasti ya atau ilalang pun rusak. Iya. Sampai kesaksian dari pihak kepolisian lah bahwa ini tidak terjadi sekali. Bukan, maksudnya mobil itu nggak ada bekas lakanya, lecet pun nggak ada, jejak ban nggak ada juga. Ini tahunan ini ngalaminnya kayak gini. Maksudnya? Ya maksudnya udah kasusnya ini bertahun-tahun gitu terjadinya. Oh, udah bertahun-tahun. Sekitar tahun 2018. Terakhir 2018. Iya. Sebelum-sebelumnya udah ada. Udah ada. Dari dulu nggak sih? Apa baru era? Gua nggak tahu deh. Gua riset sih, ya tahun-tahun itu terjadinya. Karena kan kalau ngomongin jalanan yang angker ya, kayak ada beberapa tempat di Jawa Barat ada tuh di Cadas Pangeran, terus di yang tadi gue mention juga Alas Purwo dan lain-lain gitu. Itu kan memang tempatnya terkenal dari zaman dahulu kala udah angker gitu kan. Alas Roban. Iya, Alas Roban. Nah ini hutan lu nggak mention ya, nggak nyebutin lokasinya di mana biar nanti penonton aja yang komentar deh di bawah. Oh lokasinya di sini gitu. Bisa dibilang kalau kejadiannya di era modern sekarang, jadi kayak tempat angker baru gitu. Iya nggak sih? Padahal kan maksudnya yang ada kan tempat-tempat angker kayak Rumah Pondok Indah contohnya sekarang udah nggak angker lagi karena udah ada yang beli.
ya yang ada harusnya Terowongan makin Casablanca. ya makin kesini tuh makin sedikit tempat angker karena kan udah modern ya, maksudnya aktivitas masyarakat udah makin padat dan lain-lain gitu. Ini ada tempat angker baru nih, ibaratnya anak baru di tempat angker. Ya mungkin udah dari dulu, cuman isengnya baru sekarang. Itu aneh itu, Iya. itu aneh itu. Dan ini nggak bisa dilogikakan loh menurut gua. Ini sesuatu yang apa ya, erat kaitannya sama supranatural. Foto-fotonya ada. Banyak di internet banyak. Ada beberapa bus banyak. Ntar kita tayangin ya. Pasti gua akan tampilin, tapi bukan yang gua ceritain ya. Iya. Iya, beberapa kejadian yang ada di berita aja. Betul. Pasti kan kita juga ngutipnya dari berita Iya. gitu. Ya nggak tahu ya, ini fenomenanya apa? Kalau gua komentar mereka dipindahin alien kan lu pasti ketawa ya. Tuh kan? Kata Guru Gembul, alien diumumin tahun 2025 nih, gua masih nungguin. Maksudnya? Iya kan waktu itu Guru Gembul pernah nih ngomentarin ini ya, apa namanya, kreator lain. Guru Gembul waktu itu ada podcast di Kemal, di podcastnya Kemal. Terus dia mention gini, tahun 2025, waktu itu dia podcastnya tahun 2024. Tahun 2025 alien itu akan diumumkan. Jadi maksudnya Diresmikan? bukan diresmikan, kayak di bener-bener divalidasi gitu. Oh, makhluk luar angkasa itu ada gitu. Bukan mereka menongolkan diri ya, enggak. Cuman ada sebuah statement yang valid, yang official menyebutkan kalau mereka itu ada. Gitu. Berarti bis ini dipindahin sama alien. Bisa jadi. Loh, Berarti cewek itu alien. nggak tahu ya, nggak tahu ya. Ya maksudnya kan, gue fenomena kayak begini, ya maksudnya kalau barang pindah mungkin pernah dengar. Ya, seperti Ini yang udah kita bis ceritain loh. gitu. Iya, bis. Sekuat itu dia mindahin bis gitu. Tapi pernah dengar beritanya nggak sih lo sebelum-sebelumnya? Kayaknya gue pernah lihat sekilas, cuman gue nggak terlalu merhatiin. Gue pernah lihat deh sekilas. Iya, cuman ini kita belum nyampe nih. Iya. Nyampe, belum bisa melogikakan gimana proses perpindahan. Buat orang-orang yang paham akan hal-hal supranatural, akan hal-hal gaib, ataupun orang yang kontra. Orang yang kontra yang selalu melogikakan semua kan, kalau kita kan in between ya, kita percaya hal-hal supranatural, tapi kita juga lebih mengedepankan kita pikirin dulu nih logikanya. Iya. Kalau misalnya nggak ketemu berarti itu di luar jangkauan logika manusia kita gitu, atau hanya sekedar kita ya. Kita berusaha mencari nih, mungkin ada orang yang tidak terlalu suka hal-hal supranatural dan berusaha melogikakan kondisi ini apa sih sebenarnya. Kalau dibilang bohong, loh beritanya ada gitu. Beritanya Jadi ada. kejadiannya nggak cuma sekali dua kali. Berulang dan di lokasi yang sama. Betul. Gue yakin polisi dan orang-orang yang bertugas investigasi kejadian itu juga bukan orang bodoh ya. Bukan. Mereka yang berpikir logik juga. Iya, maksudnya mereka pasti akan, ini kenapa bisa kejadian kayak begitu? Ya, Kita kalau nggak bisa kenapanya nggak tahu, kita nggak bisa antisipasi dong. Nggak bisa. Nggak tahu juga, mungkin apa ya, di Rukiah atau apa, nggak ngerti juga ya. Atau mungkin panggil pakar supranatural yang bisa berkomunikasi dengan penghuni hutan. Nggak tahu juga sih ya. Soalnya semenjak konten Pesora Merah banyak dukun yang pensiun. Gue takutnya udah nggak ada lagi dukun yang bisa dipanggil ke situ gitu. Buat ngebersihin tempat itu. Ya Gitu. mungkin dukun-dukunan kali yang pensiun ya. Oke. Cukup sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Komentar yang terbaik nanti akan mendapatkan giveaway merchandise dari produknya Masin tuh, jangan lupa. Sampai ketemu di next episode, tetap di OTT, obrolan tutup toko. Jos.